pernah mendengar kisah seorang anak anak artis gitu ya, kemudian dijelek-jelekan di dunia media sosial, disebut sebagai anak pungut? Pernah dengar nggak? Atau pernah mendengar nama Ruben Onsu yang punya anak angkat? Nah, kasus itu terjadi pada anak angkat dari Ruben Onsu. Dan itu menjadi viral, menjadi masalah yang cukup besar sehingga mengganggu secara psikologis anak tersebut. Nah, tema tentang bullying pada remaja di dunia maya akan menjadi tema dialog Atma saat ini. Sobat Atma, ketemu lagi dengan saya, Ike Devi Sulistianing Tias. Saya akan menghadirkan seorang narasumber yang research-nya ada di bidang remaja yang dibully, gitu ya, atau bullying pada remaja. Saya akan menghadirkan Bapak Bambang Wiratmojo. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, di mana S2-nya mengambil di peminatan riset media Ilmenau Technical University, dan kemudian S3-nya mengambil peminatan media studies di Universitas Hamburg. Kita akan ketemu dengan Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Apa kabar? Selamat bisa siang, dibuka dulu ya, biar ya. bisa ngelihat kegantengan Pak Siap. Bambang gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Bambang. Yep. Hari ini kita mau banyak menggali, kebetulan riset Pak Bambang ini memang ada di area tadi ya, bicara soal riset yang terkait dengan masalah bullying pada remaja di dunia maya. Nah, maka saat ini saya ingin bertanya tentang sebetulnya kalau ngomongin soal bullying itu biasanya terkait dengan media yang digunakan. Kalau dari hasil risetnya Pak Bambang, sebetulnya usia berapa sih anak-anak itu biasanya menggunakan media internet? Ya, kalau berdasarkan riset saya, anak-anak Indonesia, terutama yang menjadi responden saya, mereka mulai menggunakan internet itu umumnya usia 12. 12 itu berarti kelas 6 ya, kelas 6, SD. kelas 1 SMP ya, antara itu. Tapi sebetulnya mereka sudah mendapatkan gadgetnya, usia 12 itu mereka mendapatkan gadget yang pertama, tapi itu dimiliki secara pribadi gitu? Dimiliki secara pribadi, jadi data saya data tahun 2016. Oke. Mereka mendapatkan gadget pertamanya usia 12 ketika mereka biasanya lulus SD, dan sebagai hadiah mereka dapat gadget yang pertama. Tapi sebetulnya mereka sudah mengakses internet itu umumnya usia 10 tahun. Oh, 10 tahun tuh sudah mengakses ya? Oke. Biasanya yang diakses pada usia 10 tahun itu apa? Nah, dan dia pakai apa, kan baru dapat gadgetnya nih gitu. Terus itu pakai gadgetnya siapa? Nah, anak usia 10 tahun itu kan anak usia kelas 3 SD gitu ya. Kelas 3 SD. Nah, biasanya memang mereka mengakses tayangan audiovisual. Oke. Tapi kalau trennya sekarang kan semakin lama semakin muda sebetulnya. Kita tahu, apalagi di masa pandemi sekarang, sebetulnya anak TK sekarang sudah juga. Betul. Tapi yang jelas yang pertama yang mereka akses umumnya adalah ketika mengakses internet adalah social media. Itu yang pertama. Kedua itu instant message, yang sekarang mungkin lebih dikenal pada aplikasi WhatsApp misalnya, ya, atau mungkin yang mungkin Telegram sekarang mulai naik. Tapi yang pertama social media. Oke. Kalau kita mau mengakses sosial media, terutama kaitannya dengan usia tertentu, itu kan biasanya butuh persyaratan ya untuk bisa menjadi member dari sosial media tersebut. Nah, pada usia 10 tahun itu berarti mereka sudah bisa membuat akun ya, sehingga mereka bisa mengakses, atau milik orang tuanya, atau gimana cara mereka mengakses kalau dari risetnya Pak Bambang? Ya, kita tahu bahwa misal Facebook, Instagram, atau umumnya situs sosial media, aplikasi sosial media itu mensyaratkan pemilik akun itu usia 13 tahun. Gitu. Tapi umumnya kecenderungannya itu anak-anak memalsukan usia
atau udah pinter ya palsu ya. Memalsukan usia, artinya menuakan usia mereka, atau sebetulnya lebih ironis sekali orang tua membuatkan akun untuk anak. Dan itu sebetulnya bukan hanya di Indonesia, karena literatur yang saya baca sebetulnya di Inggris pun demikian, gitu ya. Jadi orang tua itu membuatkan akun anaknya karena ada tekanan dari luar, karena si anak merasa tidak masuk dalam golongan anak seusia, nggak gaul gitu ya, nggak gaul ketika mereka tidak mempunyai akun sosial media. Maka orang tua akhirnya terpaksa membuatkan akun. Oh gitu ya, untuk saya nggak buatin akun anak saya, tapi anak saya bisa bikin sendiri gitu. Ya, oke. Nah, kalau di kasus yang diteliti oleh Pak Bambang, kebanyakan di situ bullying itu terjadi pada aspek apa gitu, dan kemudian itu akan mempengaruhi seperti apa pada remaja itu sendiri? Ya, memang yang saya teliti itu jadi ada bullying yang kita sebut sebagai conventional bullying ataupun traditional bullying, itu terdiri dari physical bullying. Ya, kita biasa ditoyor misalnya, Toyor, atau dijambak gitu, atau ditendang gitu ya. Itu physical bullying. Ada non-physical bullying, itu lewat verbal, dengan kata-kata seperti tadi anak pungut misalnya. Ya, kemudian setelah sosial media itu merebak penggunanya, maka cyberbullying itu punya kanal lagi, punya kanal lagi. Nah, umumnya sebetulnya ada yang saya temukan sebetulnya ada korelasi antara conventional bullying dengan cyberbullying, gitu. Jadi ketika seseorang tidak punya kesempatan untuk membalas conventional bullying, karena misalnya kita dibully sama orang yang fisiknya lebih gede dari kita misalnya, maka kita nggak berani. Dong. Ya. Saya nggak ngomong saya gitu. jadi nggak enak nih gitu ya. Jadi kita takut gitu, maka kita berusaha mencari lewat media lain, gitu, cara lain. Nah, ketika ketemu bahwa si A itu punya akun sosial media ataupun punya nomor WhatsApp, dan di dunia cyber itu, di dunia maya itu memungkinkan kita menjadi anonim, memalsukan nama, memalsukan usia, bukan identitas yang sebenarnya, maka itu kesempatan. Kesempatan itulah yang digunakan si korban untuk membalas. Dalam riset yang Pak Bambang lakukan memang terjadi kecenderungan itu ya, artinya terjadi kecenderungan bahwa si korban akan kemudian mencari media atau platform lain dengan melakukan anonimitas tadi gitu. Itu yang sebagai hasil dari riset atau sebetulnya memang begitu ya? Memang begitu. Jadi misalnya yang saya temukan, misalnya yang menjadi korban itu 20% yang pernah menjadi korban fisikal itu bisa berbalik menjadi perpetrator. Jadi orang yang melakukan pembalasan. Gitu. Dan memang yang biasa digunakan untuk media membalas itu salah satunya sosial media, kedua adalah instant message. Aplikasi instant message. Gitu. Ya karena memang di sosial media kemungkinan anonim itu sangat besar. Gitu. Seperti misalnya kasusnya anak Ruben Onsu. Jadi anonimitas di media sosial, anonimitas di media maya, dunia maya, itu membuat orang menjadi lebih cenderung agresif. Gitu. Karena dia tidak dikenal dan merasa bebas melakukan, gitu ya, bisa melakukan apapun karena memang identitasnya anonim. Oke, Sobat Atma, tampaknya jadi bahaya sekali ya, terjadi saling balas membalas gitu antara
apa yang kemudian dirasakan, kemudian membalas pada orang yang kemudian menyampaikan bullying pada orang tersebut. Dan ini agak bahaya ya gitu untuk ke depan generasi kita, karena akan terjadi proses balas-membalas secara terus-menerus gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, sebetulnya apakah memang bullying itu terjadi diakibatkan oleh teman sebaya, atau bahkan mungkin kalau dari temuan Pak Bambang, bullying itu juga terjadi di orang terdekat malahan di keluarga gitu, sehingga balas-membalas itu bahkan terjadi di dalam lingkungan keluarga. Temuan dari Pak Bambang gimana? Temuan dari saya, bullying, konvensional bullying ataupun traditional bullying itu dilakukan memang, terutama yang pertama, karena memang responden saya anak sekolah, Ya. itu adalah teman sebaya. Oh, teman sebayanya ya. Teman sebaya dalam hal ini umumnya teman dalam lingkup sekolah itu. Justru yang ring terdekat. Ya, yang terdekat. Itu. Yang kedua, keluarga. Ya, keluarga. Keluarga itu bisa orang tua sendiri, bisa kakak mereka, bisa adik mereka. Tapi sebetulnya temuan saya yang terbesar itu lingkup sekolah justru. Dan yang mengejutkan memang sekali lagi di sekolah itu seringkali mereka mendapatkan bullying nonverbal. Oh, ya. Justru fisik ya? Ya. Jadi di antara 3 bullying itu, physical bullying, non-physical, dan cyberbullying, yang paling besar saya temukan itu non-physical bullying, dan itu terjadi di sekolah yang paling besar. Wow. Ngeri juga ya kalau di sekolah terjadi seperti itu, tempat di mana seharusnya kita menempa pendidikan gitu ya, ternyata justru kita temukan hal semacam itu. Nah, kalau seperti itu, ketika yang terjadi justru di sekolah, lalu bagaimana sebetulnya peran sekolah itu sendiri melindungi murid-muridnya ya dari bullying semacam itu? Karena kan berarti kan itu terjadi di lingkup di mana seharusnya mereka mendapatkan sesuatu terkait dengan pendidikan. Sekolah seperti apa perannya kira-kira? Kalau dilihat lebih jauh dari teori sosial yang lebih jauh sebetulnya, ya sebetulnya kekerasan atau bullying ya, di Indonesia itu saya melihatnya satu hal yang sudah masuk ke dalam ranah budaya sosial, ya, ranah budaya sosial. Karena sebetulnya kita mendapatkan kekerasan, kita mendapatkan bullying itu mungkin semenjak kita kecil dalam keluarga itu sudah ada bullying, gitu ya, sudah ada bullying. Cuma tidak disadari oleh keluarga ya, mungkin ya. Gitu. Dan orang tidak speak up, tidak menyatakan dirinya dibully ataupun dinakali dan sebagainya. Itu. Nah, maka dari itu sebetulnya memang menekan bullying itu sebetulnya ya dari keluarga sendiri, dari sekolah sendiri sebetulnya. Kita melihat misalnya aspek senioritas, ya. Kakak kelas, adik kelas itu kan kadang-kadang dari situ sudah terlihat antara kakak kelas, adik kelas ada dominasi, power, ada diferensiasi power yang berbeda antara guru dan murid. Guru sebagai agent yang katakanlah agent pengetahuan yang mungkin selalu benar, itu juga ada aspek kekerasan sebetulnya di situ. Ya, antara kakak dan adik di dalam keluarga, kakaknya mendapatkan kepercayaan yang lebih, adiknya lebih sedikit, gitu. Itu juga ada aspek kekerasan sebetulnya. Nah dari situ sebetulnya saya katakan tadi bahwa kekerasan kalau di Indonesia kalau ditilik lebih luas lagi sebetulnya ada akar budayanya di situ. Sehingga kemudian kita yang hidup dalam budaya kekerasan itu merasa hal yang lumrah, merasa hal yang normal. Ya, saya jadi ingat nih, Sobat Atma. Kalau saya dicerita tadi masalah sekolah, saya jadi ingat zaman SMA. Waktu SMA itu karena kakak kelas saya biasanya kalau ketemu sama adik kelasnya di kantin minta bayarin tuh enak aja, tolong dong bayarin gue itu gitu ya. Saya juga melakukan hal yang sama dong sama adik kelas saya dan saya nggak merasa itu bullying karena saya merasa bahwa itu adalah kebiasaan dan kita melakukan dengan senang hati. Bahkan ketika kakak kelas untuk minta bayarin ya saya bayarin aja, toh nggak banyak gitu ya. Lalu saya lakukan itu juga, tapi saya nggak ngerti gitu bahwa itu adalah bullying ya. Baru tahu setelah diceritakan Pak Bambang nih gitu ya gitu.
Nah, ini kan berarti ada problem terkait dengan masalah literasi. Ini bullying atau bukan? Ini kebiasaan atau bullying gitu ya. Nah, untuk bisa membuat kemudian masyarakat itu bisa paham bahwa yang dilakukan itu adalah bullying loh gitu. Itu gimana caranya? Kalau dari hasil riset Pak Bambang, apakah memang ada literasi yang kemudian bisa dilakukan? Ya, kalau gitu kita balik ke bullying dulu. Bullying itu sebetulnya ada, ya konsepnya adalah serangan yang dilakukan oleh orang lain secara sengaja gitu ya, secara sengaja, ada frekuensinya, ada frekuensi tertentu, dan di situ sebetulnya ada ketimpangan kekuatan, ya, ada ketimpangan kekuatan di situ. Berarti kalau misalnya kayak saya tadi nggak merasa dibully, bayarin aja gitu, itu nggak bullying ya? Atau tetap bullying? Ya. Gimana? Kita harus kadang kita nggak merasa karena itu menjadi sebuah kultur. Oh, dia masuk sebagai kultur ya, oke. Kultur. Nah, kadang-kadang karena kita merasa itu biasa, atau saya dulu mendapatkan itu sudah terinternalisasi dalam diri kita. Jangan-jangan itu sudah terinternalisasi. Tapi sebetulnya, yaitu aspek kekerasan, sebetulnya ada kekuasaan yang jomplang. Misalnya tadi kakak kelas, kemudian menekan, gitu ya. Atau guru misalnya memaksa kita misalnya memberikan sesuatu dan segala macam. Ya, memang kadang ketika itu menjadi konsensus bersama, katakanlah misal kita panggil dengan sebutan binatang ke teman, dan atau nama bapaknya gitu ya. Nama bapaknya gitu. Joko gitu ya. Ketika itu menjadi konsensus bersama, itu menjadi blur sebetulnya. Apakah itu bullying atau tidak? Gitu ya. Tapi yang jelas konsep bullying itu ada yang disadari sebagai serangan. Kita diserang secara negatif. Ya, kita diserang secara negatif. Itu konsep bullying sebetulnya. Tapi ketika itu merasa kita tidak diserang secara negatif sebagai sebuah kedekatan emosional, ya itu bukan bullying. Gitu ya. Oh gitu. Tapi kadang-kadang kita akan membawa itu ke konteks sosial yang lain, dan tidak semua orang bisa menerima itu. Gitu kan? Bahwa kita misalnya memanggil nama orang tua ke teman kita, tapi ketika mungkin di rumahnya orang tuanya dengar, itu kan konteks sosialnya sudah berbeda. Kok nama saya yang dipanggil gitu ya? Sehingga kita karena kita menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan, ya kita tidak merasa kita melakukan kekerasan sebetulnya. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau dia sudah masuk dalam kultur semacam itu dan kemudian bisa diterima gitu, apakah kita bisa menafikan itu sebagai bukan bullying? Jadi artinya saya coba membayangkan kalau itu dibiasakan berarti dia kan terus menerus gitu loh. Itu akan begitu. Ya itu yang terjadi adalah lingkaran kekerasan akhirnya. Ya, lingkaran kekerasan gitu. Tapi yang jelas yang harus kita tanamkan terutama pada aspek media, ya, dalam aspek dunia media, terutama media digital, sosial media, bahwa sebetulnya kita harus lebih lebih bijak dalam memposting di dunia digital. Gitu. Karena sebetulnya ketika kita memposting sesuatu ataupun katakanlah melakukan kekerasan di dunia digital, kemudian ketika orang misalnya meng-capture itu dan kemudian menyebarkannya, itu akan terjadi kekerasan-kekerasan yang lebih jadi efek dominonya akan keras terus begitu ya. Efek dominonya akan lebih berlanjut dan lebih keras, dan itu sebetulnya bagi orang yang diserang, karena kita tidak tahu atau orang itu tidak tahu siapa yang menyerang, itu menjadi hal yang menekan secara psikologis. Karena kita nggak tahu siapa yang menyerang kita, dan mungkin kita tidak merasa. Kadang begini, apapun yang kita lakukan di dunia maya, entah itu hal yang positif, postingan yang baik ataupun tidak baik, positif atau negatif, itu selalu punya kesempatan untuk diserang.
Gitu. Ada resiko baik buruknya selalu ya? Ya, selalu begitu. Sehingga kita harus lebih bijak kita melakukan posting di dunia maya, karena itu selalu punya kesempatan untuk diserang orang lain. Ya. Kalau begitu, apakah sekarang kita melihat supaya ini kemudian tidak terjadi terus-menerus, maka di mana sebetulnya peran orang tua tadi ya, pendidikan, guru gitu, dan mungkin juga kita nih sebagai akademisi yang memang menekuni dunia media maya seperti ini, itu kira-kira gimana? Masing-masing punya peran seperti apa? Saya kebetulan memang melakukan, jadi yang saya temukan juga sebetulnya orang tua itu adalah support system pertama. Ketika yang paling kuat, paling dekat, yaitu adalah paling dekat, yang paling dicari ketika seorang anak mendapatkan bullying. Gitu. Yang saya temukan itu. Yang kedua, orang tua terutama ibu, gitu, terutama ibu. Tapi sebetulnya ketika seorang remaja mendapatkan bullying, itu peers group-nya itu yang juga bisa membantu, gitu ya, bisa membantu. Yang ketiga itu sekolah, guru biasanya. Guru. Nah, di sini yang perlu kita tekankan kepada remaja, terutama remaja sendiri sebetulnya, ya kita tanamkan ke mereka. Untuk itu tadi lebih hati-hati di dunia maya, kemudian juga lebih sehat untuk pergaulan di sekolah, gitu ya, dalam arti saling menghargai, respect kepada orang lain, respect ke teman, respect ke guru, gitu. Demikian juga dengan guru dengan murid, gitu ya, bahwa sebetulnya terutama pada saat ini sebetulnya yang namanya guru, yang namanya dosen itu sebetulnya hanya fasilitator remaja ataupun mahasiswa untuk belajar, sehingga bukan lagi guru sebagai sumber dari segala ilmu, bukan, atau sumber dari segala kebenaran, bukan, tapi sebetulnya adalah seseorang ataupun agent yang menjadi fasilitator untuk belajar, sehingga perannya lebih seimbang, ya, sama gitu. Bukan antara saya yang punya pengetahuan, kamu yang mencari pengetahuan, tidak. Ya, itu yang pertama harus disadari. Demikian juga dengan orang tua. Gitu. Orang tua sekarang juga harusnya lebih lebih fair terhadap anak, ya, terutama dalam hal remaja, bahwa anak ketika memang kita harus lihat perkembangan usia anak, bahwa kita nggak bisa semata-mata menyuruh anak, padahal kita sendiri mungkin tidak mau melakukan itu misalnya, atau bahkan media sosial kita sampah ya isinya ya. Begitu, artinya kita harus berangkat dari posisi yang sama dulu, gitu, menganggap bahwa anak kita ataupun siswa kita itu ya anak didik kita yang posisinya sama, gitu. Bukan posisi yang jomplang, begitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Bambang atas semua tadi ya pencerahannya terkait dengan masalah remaja dan bullying. Itu memberikan gambaran juga kepada Sobat Atma bahwa saat ini kita menjadi semakin kritis ya terhadap informasi-informasi, bahkan pesan yang kita produksi pun itu harus mengandung sesuatu yang sifatnya positif, supaya tadi yang disampaikan Pak Bambang tidak terjadi kekerasan yang akhirnya memiliki efek domino sampai akhirnya kita punya generasi yang selalu memiliki kekerasan dan bahkan tadi ada anonimitas gitu ya, tidak berani mengungkap dirinya tapi melakukan kekerasan pada orang lain. Itu menjadi sesuatu hal yang bahaya untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, mulai dari kita sendiri, terutama para orang tua, gitu ya, kemudian pendidik, sekolah, gitu ya, mulailah untuk kemudian memberikan sesuatu yang positif kepada siswa, gitu ya, kepada remaja, kepada anak, supaya mereka kemudian juga menghasilkan pesan-pesan yang produktif dan positif. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bambang untuk pencerahan yang diberikan. Oke, Sobat Atma, kita tutup acara hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu melakukan prokes 5M seperti kata pesan Ibu, dan sampai jumpa di dialog Atma berikutnya. Sampai jumpa, kita dadah dulu.